Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam sebuah hadisnya beliau pernah berkata bahwasanya sungguh sebuah kerugian besar, kalau bahasa Arabnya itu roghmu angfirojulin, jadi bisa dikatakan celakalah kan gitu kan. Sungguh sebuah kecelakaan atau sebuah kerugian yang amat sangat luar biasa bagi seseorang apabila dia kedatangan tiga perkara ini sementara dia tidak mendapatkan tiga perkara yang lain. Karena tiga perkara itu betul-betul merupakan hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, itu kita nggak membaca sholawat sebagai balasan daripada pendengaran kita yang mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Ini kerugian besar bagi orang yang mendengar nama Muhammad disebutkan, nama Nabi Muhammad disebutkan, tapi kita nggak mau membalas dengan sholawat. Loh, kerugiannya di mana? Begini hadirin, kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memohon yang paling utama adalah keselamatan, selamat dunia, selamat akhirat, selamat di kubur. Orang kalau sudah selamat hadirin, maka selesai konsep hidup itu, Pak. Di pekerjaan selamat, di masyarakat selamat. Selamat itu sebuah sesuatu yang kunci mutlak bagi kehidupan kita. Yang kedua hadirin, kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara ini merupakan dua perkara yang sangat luar biasa. Nah, sholawat ini yang kedua adalah sebuah bacaan doa tentang memohon rahmat dan keselamatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kita mintakan? Yang kita minta kepada Allah, yang kita mintakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaannya hadirin, Rasul kan sudah maksum, sudah selamat, kenapa harus kita doakan? Satu, sebagai rasa cinta kita kepada Rasul. Yang kedua hadirin, konsep seseorang mendoakan Rasul dengan membaca sholawat itu adalah apabila kita membaca sekali saja, maka Allah akan membalas kepada kita 10 kali, Pak. Sekali saja Allah akan membalas 10 kali. Ini merupakan satu bentuk kesempatan emas yang luar biasa muncul di hadapan kita. Saya gambarkan begini, Pak. Saya gambarkan begini. Bapak mendengar ada seseorang yang namanya Ahmad di Tanjung Pinang ini, Pak. Misalkan begitu ya. Ahmad ini orangnya dermawan sekali. Bahkan dia punya bisnis yang sanggup melipat gandakan uang sampai 10 kali lipat. Apabila ada orang yang dilewati oleh Ahmad ini hadirin, kemudian orang yang dilewatin itu ngasih duit 1000 sebagai investasi kepada Ahmad, maka seketika itu juga Ahmad akan ngasih 10.000, Pak. 10 kali lipatnya langsung dibayar cash, Pak. Apabila orang yang didatang itu ngasih kepada Ahmad 10.000, Ahmad akan langsung balas sebanyak 100.000. Yang hebatnya lagi, kalau Ahmad ngasih 100.000, kalau orang itu ngasih 100.000 kepada Ahmad, dia akan membalas 1 juta, Pak. Dan kabar itu di Tanjung Pinang ini hadirin luar biasa viralnya, hampir setiap orang tahu. Kira-kira Bapak mengharap kedatangan Ahmad enggak, Pak, kalau kayak gini? Saya yakin Bapak pasti akan mengharap. Karena begitu kita ngasih 1000 langsung dibalikan 10.000. Kalau kita 100.000 langsung dibalikan, ini Pak sebagai modal plus keuntungan Bapak 1 juta langsung, Pak. Kita semua pasti mengharap kedatangan Ahmad. Nah hadirin, maka orang berbondong-bondong ini, Pak. Lah kok pas datang di depan kita malah menyepelekan. Ahmad sudah di depan kita, sudah kita dengar namanya, sudah juga kita melihat orangnya, sudah semuanya, dan dia siap ngasih membalas kita 10 kali lipat. Kita malah diam saja, duit pun nggak ngasih, Pak.
Nggak mau kita investasi ke situ. Sementara kanan kirinya begitu ngasih kepada dia 1.000, langsung dikasih 10.000. Kira-kira kita ini rugi besar nggak Pak? Kita pasti akan mengatakan kita ini seorang yang bodoh, dungu, rugi besar. Jelas konsepnya kita dapatkan, jelas pengetahuan informasinya sudah kita lengkap. Begitu di depan kita malah menyepelekan dan kita mengabaikan. Ini konsep sholawat itu kurang lebih analisa logikanya kurang lebih begitulah. Begitu nama Nabi Muhammad SAW disebut di depan kita dan kemudian kita mendengarnya, mulut kita kemudian mengatakan Allahumma sholli alaih, cuman begitu saja Pak. Allah balas 10 kali lipat untuk kita Pak. Hebatnya sholawat itu seperti itu. Maka orang hadirin sangat rugi besar kalau setiap nama Muhammad SAW disebutkan nggak membaca dan nggak membalas dengan bacaan sholawat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kemudian orang ini tidak mau merawatnya, tidak mau memuliakannya, padahal hadirin kedua orang tua ini adalah merupakan jalan tol untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil sampai orang tuanya itu meninggal, dia tidak mendapatkan surga sebab dengan masa hidupnya kedua orang tuanya. Ini merupakan kerugian besar bagi seorang anak, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua ini adalah doanya, doa kebaikan untuk anak. Ini yang pertama, konsepnya ini orang tua. Dulu pernah saya sampaikan tentang birrul walidain ini. Konsep doa baik orang tua kepada anak itu adalah, kalau doa baik ini Pak, sejauh mana anak itu berbakti kepada orang tuanya, sejauh itu pula doa kebaikannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu bisa melihat anak yang benar-benar memuliakan, menghormati, menjamin betul kebutuhan orang tuanya, biasanya dia sukses kehidupan ekonominya di dunianya, sukses membangun keluarganya. Dan kita semua hadirin adalah anak dari orang tua kita. Kalau kita pengen sukses, kita juga harus bagaimana mengaca dan bercermin kepada diri kita terhadap sejauh mana bakti kita kepada orang tua. Yang kedua, biru abakum tabiru abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat seperti itu kepada kalian. Ini hadis Pak. Nah hadirin, dalam kitab Lubabul Hadis itu ada Pak. Ini luar biasa, begitu konsep Islam ini sedemikian hebatnya Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sementara sekarang ini Pak, ini sementara ini Pak, ini lagi tren Pak. Orang tua Pak, ini bapak-bapak yang nggak punya anak, misalkan begitu Pak ya. Kemudian atau yang mempunyai anak tapi nggak mau berbakti, Bapak nggak usah khawatir Pak. Sekarang ini hadirin, di kota besar itu Pak, justru lagi tren adalah orang tua itu malah kepingin ke panti jompo Pak. Nah, ini kan, ini repotnya di sini nih Pak. Kalau sampai pemikiran orang tua seperti itu, anak yang merugi Pak. Kenapa hadirin? Karena di panti jompo itu hadirin, yang pertama banyak kawannya, yang kedua tenaga kesehatannya ada, perawatnya ada, makan dimasakin, baju dicucikan. Mereka ini luar biasa mulianya di panti asuhan, macam kayak pondok pesantren aja Pak. Maka tren saat itu seperti ini Pak. Orang tua udahlah di panti asuhan, panti jompo aja, daripada nanti di depan anak malah anak menyanyiakannya. Nah, bagaimana mereka mempunyai kesepakatan dengan panti jompo? Biasanya mereka begini Pak. Saya jumpa itu di Jakarta itu, saudara teman daripada saudara saya itu Pak, ngobrol-ngobrol, dia nggak punya anak. Kata dia, saya itu nyantai aja kok Pak, meskipun saya nggak punya anak. Rumah saya alhamdulillah bagus, aset itu miliaran kalau dijual karena lingkup tanah Jakarta. Kemudian yang kedua, mobil saya juga alhamdulillah ada 3. Saya dapat kesepakatan sama panti jompo. Kalau nanti saya tua, saya mau ke panti jompo. Kalau saya sudah meninggal, ini harta ini sudah saya bahkan semua ke panti jompo. Selesai Pak.
Kalau sempat orang tua ada pemikiran begitu hadirin, maka tertutup kesempatan anak untuk menjadi jalan menuju surganya Allah. Ini golongan kedua yang sangat rugi besar, Pak. Masih punya orang tua, meskipun satu atau dua, tapi tidak bisa menjadi jalan menuju surganya Allah sampai orang tua itu meninggal dunia. Yang ketiga hadirin, nah ini Pak, orang kedatangan Ramadan, ya kan, tapi sampai Ramadan habis dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kerugian besar. Kenapa hadirin? Karena hadirin, di Ramadan ini merupakan sebuah momentum yang dimana Allah betul-betul mengampuni hamba-hambanya yang berdosa dan yang mau bertobat. Asal nggak musyrik aja Pak, asal nggak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, totalitas bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Masuk Ramadan kita akan dengan begitu mudah Pak. Tidak begitu hadirin, semua ini perlu diperjuangkan, semuanya ini perlu proses, semuanya ini perlu tirakat, semua itu perlu mujahadah. Ramadan mau nggak mau, kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang diampunkan dosa-dosanya, ya kita penuhi segala apa yang menjadi perintah Allah saat Ramadan. Siang hari lapar, haus, badan kayak masuk angin, terus nggak karu-karuan pokoknya Pak. 30 hari itu totalitas. Malam kita harus bangun malam, sahur, padahal baru saja tidur, pulang dari masjid kadang jam 11, ngobrol lagi sama keluarga, jam 12 sudah tidur. Kadang nggak bisa tidur lagi Pak. Begitu mau tidur sejenak saja, udah dibangunkan sahur, sholat subuh, kemudian kita harus berjuang mengalahkan kantuk kita untuk duduk di majelis taklim. Pagi harinya kita harus kerja, pulang begitu, seterusnya Pak. Ini butuh perjuangan. Karena semua kesuksesan butuh proses Pak. Makanya hadirin ini yang harus dipahami, bahwa kita nanti ketika menginginkan menjadi hamba Allah yang totalitas diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita di dalam bulan Ramadan nanti, tentu perlu perjuangan.